Anak laki-laki ini ditampar keras oleh ayahnya. Tapi segera bunga dan tanaman di sekitar mereka semua layu. Ayahnya juga muntah darah, jatuh. Bahkan nenek di rumah meninggal juga. Ternyata pria di keluarga ini, setiap orang mewarisi penyakit aneh. Kakek James baru saja melihat seorang gadis cantik. Seketika buta selama 49 menit. Dan saat ayah James stres, listrik akan mati. Saat ibu James akan melahirkannya, ayahnya terlalu khawatir, mobilnya langsung mogok. Ibu yang melahirkan James meninggal dunia. Ayahnya sangat bersalah sepanjang hidupnya. James dibesarkan oleh neneknya, selalu berpikir memiliki kekuatan adik kuasa untuk terbang. Jadi James mengendarai sepedanya melewati sapi perah. Meregangkan lenganku, berpikir bahwa aku akan berubah menjadi manusia adik kuasa. Tapi ayahnya mendengar suara itu dan berlari. Melihat semua sapi perah di padang rumput mati. Halaman rumput yang layu menjadi kuning. Pada saat ini ayah segera menjadi sadar. Mungkin bukan istrinya susah melahirkan tapi meninggal. Jadi temukan James untuk mengajarinya. Lihatlah ayah yang sangat marah. James ketakutan dan bersembunyi di dalam mobil. Namun pada akhirnya ayah tetap menemukannya. Tarik dia keluar dan pukul dia. Tapi hal paling menakutkan terjadi. Hanya melihat James berdarah. Semua makhluk hidup dalam jarak 100 meter mati seketika. Ayah dan nenek juga meninggal karena ini. Sampai saat ini James masih belum mengetahuinya. Hanya terluka. Semua makhluk hidup dalam jarak 100 meter akan berada dalam bahaya. Umur masih muda, tapi harus menanggung rasa sakit yang tak tertahankan. James menjadi yatim piatu, dan dikirim ke panti asuhan. Lihatlah James kecil, anak-anak dalam panti asuhan sering mengganggunya. Hari itu, James diseret oleh seorang pria bertubuh besar. Masih belum yakin apa, James didorong ke tanah oleh anak-anak. Pada saat itulah seorang anak bernama Liam, ambil tongkat di tangan pria besar itu. Tapi seberapa lemah musuh bisa? Liam diusir. James diintimidasi di panti asuhan. Saat itulah orang besar itu mengayunkan tongkatnya. Wajahnya tiba-tiba berubah, perutnya menggulung. Tidak lama kemudian, mulutnya memuntahkan darah. Kemudian anak-anak berdiri di dekat. Mereka semua jatuh dengan kesakitan. Benar, kekuatan Super James tidak terkendali lagi. Mencuri kehidupan makhluk hidup dalam jarak 100 meter. James jujur, tidak sengaja, melihat orang-orang di sekitarnya. Dia mengalami bencana. Dia berlari jauh ke dalam hutan yang dalam. Dalam sekejap mata 15 tahun telah berlalu. Hari itu seorang gadis memakai hujan lebat. Masuk ke dalam rumah kayu di hutan yang dalam. Orang yang membuka pintu adalah James setelah dewasa. Takut akan menyakiti gadis itu. James secara naluriah mengusir gadis itu. Tapi gadis memohon untuk tinggal semalam saja. Juga biarkan James mendengarkan M3 playernya. Bicaralah dengan mengenal seorang gadis bernama Mai. Karena kanker otak keturunan, tinggal 3 bulan lagi. Itulah mengapa dia menyelinap keluar untuk melihat dunia. Meski James tidak tahu apa itu kanker, tapi dia mendengar dan paham, hanya tersisa 3 bulan. Keesokan harinya dia membawa Mai ke tempat rahasianya. 2 orang berbaring di rumput berbagi perasaan mereka. Mai penasaran, kenapa James bersembunyi sendirian di hutan yang dalam. Tapi James takut jika dia mengatakan kekuatan adik kuasa. Mai akan takut meninggalkannya. Dia memilih untuk menghindari menjawab. Lalu apa yang seharusnya terjadi juga terjadi. Mai mendengar menyelamatkan memanggil namanya. Kalian berdua harus menjauh dari sini. James kembali ke rumah kayu. Melihat M3 Mai lupa. James memegang M3 untuk dikejar. Tapi tiba-tiba kaki terpeleset. Saat itu, angin menggulung awan. Pohon dan bunga di sekitarnya segera layu. Bangkai hewan di mana-mana. Mai merasa aneh, dan berbalik. Melihat James jatuh ke tanah. Are you okay? What happened here? You're bleeding. Mai membawa James kembali ke rumah kayu. James takut Mai akan terlibat lagi. Dia telah memberitahu Mai kebenaran tentang kekuatan adik kuasa. Selama dia terluka, akan kehilangan kendali, dan mengambil nyawa semua makhluk hidup di sekitarnya. Ibu, nenek, ayah dan anak-anak di panti asuhan. Bahkan pria tua yang menyelamatkan dia mengalami bencana karena dia. Mai tidak takut setelah mendengarkan. Dia masih mencintai James. 2 orang memiliki cinta yang penuh gairah. Keesokan harinya, Mai kembali ke rumah sakit sendirian. Selama pemeriksaan, dokter itu berseru kaget. Sel kanker telah menghilang selama bertahun-tahun. James juga tiba-tiba tahu saat ini. Pohon kering tanpa kehidupan bertunas lagi. Burung di pohon juga hidup kembali. Ini membuat James sangat senang. Dia memetik ranting yang tumbuh untuk menemukan Mai. Katakan padanya kabar baik ini. 2 orang saling berpelukan dengan penuh semangat. Tetapi James tidak tahu bahwa menumbuhkan pohon kering bukanlah suatu kejutan. Yang terkait cinta dengan Mai.
Jadikan kekuatan itu mematikan, diubah menjadi kekuatan kehidupan. Pada saat inilah semua pasien di rumah sakit sehat kembali. Tapi di ruang pasien ada seseorang yang menunggu balas dendam. Pria berambut pendek ini ambil gunting dari belakang. Tanpa ragu, dia menikam James. Lagi pula, kebencian apa yang ingin membunuh orang? Ternyata dia adalah Liam, satu-satunya orang di panti asuhan yang selamat. Karena diusir, jadi untungnya tidak ada kecelakaan, tapi paru-parunya terluka. Masih mengandalkan ventilator untuk hidup. Dia pikir semua ini disebabkan oleh James. Bersumpah akan menangkap James saat dia masih hidup. Pada hari itulah dia melihat Mai, orang yang dia cintai bersama James. Perseteruan lama dan baru telah menyebabkan Liam kehilangan kewarasannya. Dia mengambil gunting dan menikam James. Rasa sakit di tubuhnya membuat James kembali ketakutan. Melihat bunga-bunga di sekitar James mulai layu, Liam dengan cepat lari dari tempat kejadian. Saat ini, Mai melihat bahwa James terluka dan terlindas. Stay back, man! Don't come any closer! James! James! Agar tidak menyakiti Mai, James tidak bisa berenang. Dia melompat ke sungai tanpa ragu-ragu. Mai pun ikut melompat saat melihatnya, sekaligus mentransfer oksigen di mulut ke James. Namun pada akhirnya, James tetap saja tenggelam karena lukanya terlalu parah. Tapi di saat-saat terakhir, James merasakan cinta tak terbatas Mai lagi. Kekuatan mematikan, sekali lagi diubah menjadi kekuatan kehidupan. Daun kering menjadi hijau, semuanya mendapatkan kembali vitalitasnya. Di akhir film, Mai melahirkan seorang putri bernama James. Untungnya ini adalah gadis-gadis. Jika itu laki-laki, benar-benar tidak tahu. Apakah ada genetika kekuatan super yang menakutkan? Seperti yang Anda lihat, cinta bisa mengubah segalanya. James dari kematian, yang menyentuh segera meninggal. Menjadi penyelamat, karena dia hidup kembali. Petik 2. Semua karena cintanya pada Mai. Cinta mengubah kekuatan adik kuasa. Jika Anda memiliki kekuatan adik kuasa seperti itu, apa yang ingin Anda lakukan? Terima kasih telah menonton. Ingatlah untuk menyukai dan berlangganan saluran.